Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Yang kita hormati Bapak pendiri, pembina Yayasan Al-Manar, juga Bapak Profesor Dr. Yusri Munaf. Kami tinggal berdua orang. Setelah saya ini nanti Pak Yusri juga mengisikan sambutan. Bukan bermaksud untuk kami berlomba pidato, tapi untuk mensyukuri bahwa alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa melihat perkembangan kemajuan dari yayasan kita berkat tangan-tangan terampil, tangan-tangan kreatif, tangan-tangan yang penuh inovatif dari pengurus beserta majelis guru sekalian. Kami berdua merasa bersyukur dan berterima kasih dengan kemajuan yang sudah ada ini, tidak hanya kepada pengurus tapi tentu juga kepada masyarakat semuanya yang telah memberikan apresiasi yang begitu berarti untuk pengembangan yayasan. Bapak dari pengawas apa istilahnya, Dinas Pendidikan Kecamatan Merpoyan Damai, hadir juga bersama kita Ketua Basnas Provinsi Riau Ustadz Musriadi, Pak RW, mana Pak RW itu? Itu ya, Pak RW muda kita, semakin energik hendaknya perkembangan di kampung kita. Lebih khusus Pak Ketua Yayasan beserta sekretaris, berkhusus lagi yang berbahagia pada hari ini Kepala Sekolah beserta Majelis Guru SDIT Al-Manar. Ini adalah wisuda atau pelepasan yang ke-15 ya. Tanpa dikira Pak Yus sudah 15 tahun. Yang saya tengok Pak Yus sama dengan saya, kepala tambah botak, tambah putih juga. Tapi alhamdulillah menengok ini kami terasa muda lagi, kami terasa bersemangat lagi. Ya, tadi Pak Yus bilang kok jadi sastrawan sekarang. Ya, saya pun tidak tahu, itu juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita ciptakan lagi lagu SMPIT Al-Manar. Dan istimewa untuk wali murid, ya, dan anak-anak kita yang hari ini acara pelepasan kalian dari SMP Al-Manar. Mudah-mudahan nanti kami masih bisa menyaksikan, membimbing, akan berdiri pula lanjutan dari SMP ini, yaitu SMA Al-Manar, dan setelah itu nanti lanjut ke atas. Ya, mudah-mudahan kami juga bisa menyaksikan, kalau tidak tolong lanjutkan itu ke atas. Alhamdulillah ya, dari masjid dulu yang kayu dengan tanah yang berlumpur-lumpur di sini, bersatu padu kita semua mendirikan sebuah lembaga pendidikan, dan kita berharap dari Al-Manar untuk dunia, bukan saja untuk Indonesia. Amin ya mujibas sa'id. Kemudian juga kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita. Tadi yang membaca doa itu saya mikir, rupanya Pak Yusri mikir juga. Ini guru atau anak SMP atau SD? Ketika ditanya kepada Pak Ketua Yayasan, rupanya anak SD. Masya Allah ya. SD ini untuk guru-guru Al-Manar yang tabah-tabah ya,
yang bersatu, yang kuat. Ya. Kalau jadi guru itulah satu nikmat yang tidak bisa dilukiskan ketika kita melihat anak-anak kita menjadi orang. Guru tidak meminta dikasih uang, tidak minta dibuatkan prasasti. Guru cukup, jasa guru cukup dibalas dengan prestasi kalian. Berjadi berguna kalian untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara dan agama kita. Guru sudah lebih mendapatkan apa-apa dari itu rasanya. Inilah yang satu kebahagiaan dari guru dan tentu juga kepada ahli wali murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, ke Al-Manar kami ucapkan terima kasih. Bila dalam atau selama mengikuti pendidikan di sini ada hal yang positif, ada yang sangat bermakna, tolong sampaikan ke yang lain. Kalau ada kekurangan-kekurangan, tolong sampaikan ke kami. Kita berbenah semua. Mari kita membangun anak-anak kita, anak didik kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya izin bicara sedikit di kesempatan ini. Akhir atau beberapa hari ini saya merasakan keprihatinan yang tinggi ketika membaca postingan di media sosial. Ternyata bangsa kita menjadi penjudi online nomor 1 di dunia, dan rank statistiknya sangat tinggi sekali, jauh daripada yang lain. Kemudian ternyata tidak hanya judi online, tetapi ternyata juga pinjam online yang banyak kena tipu. Apakah ada hubungan antara penjudi dengan penipu? Saya kira iya. Orang biasa berjudi itu penipu, dan orang yang kena tipu itu orang bodoh. Jadi ternyata adalah logika matematiknya, sebuah negara yang penjudi online-nya tinggi, tidak semua penjudi bodoh, karena banyak penjudi kelas kakap ada. Itu penjudi untuk sekedar hobi, menghabiskan duit. Ini yang penjudi online ini adalah orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya untung-untungan karena wawasan kurang. Orang pinjaman online juga seperti itu, ditipu orang. Saya sebagai guru atau sebagai orang tua juga mau menangis saya. Kenapa kok di akhir ini bangsa kita menjadi bangsa yang bodoh? Ternyata lagi tambah parah. IQ orang Indonesia terendah di Asia Tenggara, sederajat dengan Timor Leste yang baru kemarin lahir. Oleh sebab itu, apa hasil pendidikan kita? Ini ada Bapak dari Kadis Pendidikan, ya. Apa hasil pendidikan kita selama ini? Tentu saya sebagai salah seorang guru besar tidak menyalahkan orang, tapi lebih banyak mempelajari, merenungi diri sendiri. Sebagai seorang mubaligh juga, sebagai seorang ustaz juga, kok begini jadinya bangsa ini? Ada apa? Apakah salah bunda mengandung seperti novelnya Anafis itu? Saya kira tidak. Para pendiri bangsa kita ini tidak salah melahirkan bangsa ini dengan cita-cita yang sangat mulia. Tetapi kenapa berubah seperti ini? Ini mari kita pikirkan bersama-sama. Tentu kita tidak bisa memikirkan bangsa ini bisa, memikirkan negara ini bisa, tapi kita tidak bisa berbuat. Paling tidak kita berbuat untuk anak didik kita di Al-Manar ini saja. Kita lakukan yang terbaik untuk itu. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang saleh yang akan datang. Orang saleh itu bukan orang rajin salat saja, bukan jadi puasa zikir. Yang saleh itu yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, melindungi bangsa dan negaranya daripada kehancuran. Hendaknya ini menjadi keprihatinan kita semua. Kita tidak bisa memikirkan bisa, tapi berbuat kita tidak bisa. Mari kita pikirkan anak-anak kita sendiri, anak didik kita sendiri, masyarakat lingkungan kita sendiri. Kita berbuat seperti itu, dan insya Allah Allah akan menyertai itu. Paling tidak ada orang berkata, Pak Aledin,
tulisan Bapak begini, kok nggak didengar orang, nggak dibaca orang. Saya ingat kisah burung pipit yang menyiram kobaran api membakar Nabi Ibrahim. Malaikat berkata ke burung pipit, mana bisa paruhmu yang kecil itu menyiram api yang sebesar itu? Apa jawab pipit? Tuhan tahu di mana, di pihak mana saya berada. Luar biasa pipit. Kita belajar ke pipit. Kita tetaplah melakukan kebaikan. Kita ini manusia, bisa juga salah, tetapi berusaha selalu memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Kita berharap, kami berharap daripada para pendiri, pembina, kepada para pengurus dan para guru-guru sekalian, didiklah anak-anak didik kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya. Rasanya saya tahu gaji kalian tidak berapa, tapi kalian alhamdulillah bisa hidup, bisa sehat juga dengan gaji yang kecil itu. Tapi insya Allah gaji yang paling besar itu dirasakan ketika melihat anak-anak didik kita menjadi orang. Anak-anak didik kita berguna untuk bangsa dan negara kita ini. Itulah gaji yang paling besar di samping gaji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada anak-anak kita, kepada wali murid. Mudah-mudahan kalian dari Al-Mantan ini terus belajarlah terus. Ini ada motonya. Teruslah belajar. Terakhir saya renungkan akhir-akhir ini, kenapa kita menjadi bangsa yang mudah dibodoh-bodohi orang, dia ditipu orang karena kita memang bodoh. Beberapa tahun yang lalu kita dapat berita di mass media, media sosial, ada perusahaan di Filipina dan di Kamboja merekrut tenaga-tenaga muda Indonesia yang ahli di bidang IT, pergi ke sana dikasih tugas kerja, kasih laptop, kerjanya satu saja, apa? Menipu orang Indonesia. Masya Allah, terluka betul hati kita. Orang itu enggak salah, kita yang salah. Kalau sudah ada perusahaan yang khusus hanya menipu Indonesia, berarti Indonesia ini bodoh-bodoh. Oleh sebab itu kita ingatkan kepada umat Islam, kalaulah boleh rukun Islam itu ditambah satu lagi. Ustaz Masyadi, di samping syahadah, salat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu. Karena sama-sama fardu. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, tidak wajib. Di kalangan mazhab Hanafi wajib dengan fardu itu berbeda. Fardu lebih tinggi daripada wajib. Dalilnya itu adalah qat'i. Oleh sebab itu kita membayangkan bahwa rukun Islam yang harus ditaati hanya 5 atau 4 lah setelah syahadat, setelah kita jadi muslim. Tetapi satu hal yang tertinggal, yang kita tinggalkan, kita lengahkan, menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu fardu, bukan wajib. Itu yang kita tinggalkan. Kalau sadarlah umat Islam semua ini, tidak akan ada umat Islam yang bodoh, tidak akan ada. Maka pemimpin-pemimpin Islam harus selalu mengingatkan ini. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain yang tidak boleh diabaikan sampai ke liang lahat nanti. Ini yang tinggal, yang sering diabaikan karena menjadi bodoh. Kemudian juga ada faktor, mungkin ada politikus-politikus, pejabat yang tidak komin, katakanlah pejabat yang jahat, membuat bangsa ini bodoh, membiarkan bodoh supaya bisa dieksploitasi. Saya mengatakan ini bukan sentimen, tapi ini adalah hasil penelitian. Oleh sebab itu tuh kita mengingatkan kepada semua masyarakat Islam, khususnya anak-anak kita yang tamat SD ini, SMP ini, terus ke SMA. Setelah itu teruslah belajar, terus belajar lagi sampai tidak ada. Belajar itu tidak tergantung di kampus. Belajar menuntut ilmu itu tidak hanya di kampus. Jenjang pendidikan itu sampai S3. Tetapi belajar tidak pernah berhenti. Makanya utlubul ilma minal mahdi. Belajar itu alam tertinggi. Saya pernah mengatakan anak TK belajar adalah anak-anak yang sedang belajar bermain. SD anak TK yang belajar. SMP anak SD yang belajar. SMA
anak SMP yang belajar, S1 anak SMA yang belajar, S2 anak S1 yang belajar, S3 anak S2 yang belajar. Profesor adalah doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuannya dan terus belajarnya ke alam. Maka yang tidak profesor mana, semuanya kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Makanya kata orang tua, alam terkembang jadi guru. Tidak pernah berhenti belajar. Long life education. Nah, anakku sekalian, kalian jangan pernah berhenti belajar. Sekolah bisa berhenti, tapi belajar jangan pernah berhenti. Begitu juga kepada kita semua, walaupun sudah tua. Jadi demikian, terima kasih. Panjang pula nanti Profesor kalau suruh cerita panjang ceritamu, tidak pernah berhenti. Tetapi mudah-mudahan ini pesan-pesan inilah dari kita, nanti ditambah oleh Pak Isri lagi. Pesan-pesan ini mudah-mudahan akan menjadi kita pegang untuk bersama. Mohon sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Kepala Sekolah beserta menjadi guru Tania. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tafa'bih untuk kalian semua. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.